Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 458, Musuh di Mana-Mana. Fang Lin menyentuh hidungnya dan berkata dengan sedikit malu, menurutku, mastermu cukup hebat. Mengapa tidak bergabung dengan sekte kabut ungu milikku? Dengan kemampuanmu, mastermu, kau bisa menduduki posisi tinggi di sekte kabut ungu. Mendengar perkataannya, Mu Hongchen terdiam, dan yang lainnya semua memasang ekspresi penasaran. Anak pintar, beraninya kau menggoda tuan. Mu Hongchen menunjuk dahi Fang Lin dan berkata dengan nada menggoda. Fang Lin terkekeh dan berkata, bagaimana menurutmu tentang saranku, mastermu? Maukah kau bergabung dengan sekte kabut ungu? Mu Hongchen tersenyum tipis, lebih baik tidak usah. Aku pernah berselisih dengan ketua sektemu beberapa tahun yang lalu. Aku khawatir dia tidak akan mau menerimaku kali ini. Sambil berkata demikian, Mu Hongchen tampak agak kesal pada Han Loyun, yang tersenyum seolah-olah tidak ada yang menjadi masalah baginya. Fang Lin sedikit terkejut, dia menatap Han Loyun, tidak menyangka tuannya memiliki masa lalu yang romantis dengan Mu Hongchen. Meskipun Mu Hongchen tidak menyatakannya dengan jelas, ekspresi kesalnya menunjukkan bahwa dia merasa ditinggalkan. Bukan hanya Fang Lin, yang lain juga melirik Han Loyun. Yang Jianye menepuk bahu Han Loyun dengan nada bercanda. Tuan, jadi Anda kenalan lama tuanmu, kata Fang Lin, pura-pura terkejut. Han Loyun menjawab dengan enteng, kita punya hubungan di masa lalu. Mu Hongchen mendengus dan kembali ke orang-orang sekte Black Yin tanpa sepatah kata pun. Baru saat itulah semua orang menyadari Yang Xuanfeng berdiri di samping Fang Lin. Apakah ini Yang Xuanfeng dari negara Qian? Dia benar-benar hebat. Saya mendengar Yang Xuanfeng adalah yang terkuat di negara Qian, tapi saya tidak tahu seberapa benar itu. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh meremehkannya. Banyak orang telah mendengar nama Yang Xuanfeng, dan mengenalnya. Tidak seorang pun berani meremehkan Yang Xuanfeng, karena di antara bakat-bakat muda yang menonjol di 3 kerajaan bawah, dia adalah salah satu dari sedikit yang melakukannya. Pada saat ini, Zhao Senji dari negeri Yun dan Meng Langtian dari kerajaan Meng keduanya memandang Yang Xuanfeng, mata mereka dipenuhi dengan rasa tantangan. Dalam pandangan Zhao Senji dan Meng Langtian, hanya Yang Xuanfeng, seorang pangeran, yang bisa menjadi tandingan mereka. Tidak ada orang lain yang layak mendapat perhatian mereka. Mereka dari negara Qian, apakah orang terakhir kalian akan datang atau tidak? Gerutu Huang Rulong. Han Loyun tersenyum, dia akan datang. Sikap yang angkuh dan sombong, membuat kita semua menunggu hanya satu orang dari negara Qian. Balas Huang Rulong. Mendengar ini, semua orang juga tampak sedikit kesal. Negara Qian adalah yang terakhir tiba dan mereka masih datang sedikit demi sedikit, yang tampak tidak sopan. Apa terburu-buru? Bahkan jika orang terakhir kita tidak muncul, hanya aku dan yang dapat menghadapi orang-orang berbakatmu dari negara Yun dan kerajaan Meng, kata Fang Lin dengan acuh tak acuh. Ini membuat semua orang terdiam, dan semua mata beralih ke Fang Lin dan Yang Xuanfeng. Sombong sekali, kata Zhao Senji sambil mencibir, tatapan matanya gelap. Jangan biarkan kata-katamu membuatmu tersandung, kata Chen Wu dengan nada meremehkan. Liu Wuyin tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Fang Lin dengan pandangan dingin. Meng Langtian dan Huang Haoshan melotot ke arah Fang Lin, berpikir bahwa dia terlalu sombong dan tampaknya tidak menganggap serius individu-individu berbakat dari kerajaan Yun dan Meng. Yuxin memandang Fang Lin dengan geli, tampaknya ia menganggap Fang Lin cukup menarik. Yang Xuanfeng merasakan sakit kepala yang akan datang dan berbisik kepada Fang Lin, kamu harus menguranginya. Tidak ada satupun dari orang-orang ini yang lebih lemah dari Li Guanxin. Fang Lin mencibir, lihatlah dirimu, lebih tinggi di alam tetapi lebih kecil dalam keberanian. Karena kita di sini, kita perlu memamerkan dominasi kita. Kita tidak bisa mempermalukan negara Qian. Yang Xuanfeng terdiam, sejak kapan membanggakan diri sama dengan memamerkan kekuasaan. Membanggakan diri mungkin terasa menyenangkan pada saat itu, tetapi ketika menghadapi ujian yang sebenarnya, jika salah satu dari mereka kalah, semua keangkuhan mereka akan menjadi bahan tertawaan. Master Sekte Han, kapan murid-muridmu dari Sekte Kabut Ungu menjadi begitu percaya diri? Pemimpin Sekte Heqianian dari Sekte Kabut berkabut terkekeh, meskipun tersembunyi di balik rasa jijiknya terhadap Sekte Kabut Ungu. Han Loyun menjawab dengan enteng, siapa yang akan datang ke sini kalau tidak punya rasa percaya diri? Apakah Chen Wumu kurang percaya diri?
He Qiannian hanya terkekeh mendengar jawaban Han Loyun dan tidak menjawab. Kesombongan seperti itu membutuhkan kekuatan yang sepadan. Kalau tidak, mereka yang hanya membanggakan diri tidak akan bisa berdiri teguh di sini. Zhao Zhenlong mencibir. Han Loyun melirik Zhao Zhenlong dan berkata, Zhao Zhenlong, saya harap kamu tidak melupakan beberapa kejadian di masa lalu. Mendengar ini, wajah Zhao Zhenlong sedikit berubah, dan dia mendengus berat. Fang Lin tahu apa maksud Han Loyun dengan ini. Istri Han Loyun, ibu dari Han Yinyu dan Han Xiaoxing, dibunuh oleh keluarga kerajaan negara Yun. Itu adalah kebencian yang mendalam. Pada saat ini, Han Loyun menahan amarahnya dan tidak langsung melawan Zhao Zhenlong dapat dianggap cukup terkendali. Cukup, cukup. Sekarang hampir semua orang sudah ada di sini, mari kita ikuti kebiasaan yang biasa, oke. Mu Hongchen berdiri untuk menengahi, tersenyum pada kerumunan. Praktik yang biasa, adalah memberi penghormatan kepada roh-roh heroik Sekte Langit Maya. Meskipun telah padam dan yang tersisa hanyalah reruntuhan, praktik menghormati roh-roh Sekte Langit Maya tetap ada. Selanjutnya, di bawah pimpinan para senior mereka, semua orang datang ke pintu masuk Sekte Langit Virtual, di mana sebuah prasasti besar yang rusak masih berdiri di tengah hutan belantara. Prasasti itu penuh dengan bekas luka dan bekas pedang terlihat jelas. Dua karakter kuno terukir di atasnya, langit virtual. Yang disebut penghormatan kepada roh-roh heroik adalah penghormatan kepada prasasti ini, karena prasasti ini merupakan satu-satunya peninggalan sekte langit virtual yang relatif utuh. Meski penghormatan itu hanya sekadar ritual, namun para tokoh senior yang hadir semuanya bersikap hikmat dan tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Fang Lin menatap prasasti yang rusak yang diukir dengan karakter Virtual Sky, merasakan beberapa emosi bergejolak di hatinya. Itu membuatnya teringat pada Pilsein Palace, sebuah sekte kuno yang telah menghilang berabad-abad lalu. Apa, jika ada, yang tersisa dari Pilsein Palace sekarang? Setelah memberi penghormatan kepada prasasti tersebut, semua orang kembali ke puncak alun-alun. Mereka yang datang untuk menonton dari 3 kerajaan mulai berkumpul di sana, menunggu dimulainya kontes 3 negara. Kudengar negara Qian hanya membawa 2 orang. Fang Lin tampaknya salah satu dari mereka. Bukankah itu tidak masuk akal? Siapa tahu. Kompetisi 3 negara yang disebut itu pada dasarnya adalah kompetisi antara 9 orang jenius dari 3 negara. Tidak ada aturan, dan mereka dapat memilih lawan manapun. Pada saat ini, sebuah sosok melangkah maju dari negeri Yun. Chen Wu dari negara Yun menantang Fang Lin. Bab 459, siapa yang harus dipilih? Chen Wu dari negara Yun, menantang Fang Lin. Huang Haoshan dari kerajaan Meng, menantang Fang Lin. Meng Langtian dari kerajaan Meng, tantang Fang Lin. Zhao Senji dari negeri Yun, tantang Fang Lin. Fang Lin berdiri tercengang menghadapi keempat penantang ini, merasa kewalahan. Semua orang yang hadir sama-sama terkejut, tak seorang pun menyangka persaingan besar antara ketiga negara ini akan memanas begitu cepat, dengan 4 jenius muda menantang Fang Lin sekaligus. Apa sebenarnya yang Fang Lin lakukan? Fang Lin menggertakkan giginya karena frustrasi. Apa yang terjadi? Apakah mereka semua menganggapku sebagai orang yang mudah ditindas? 1 tantangan saja sudah cukup, 2 tantangan lagi masih bisa kuhadapi. Tapi kalian berempat sekaligus, apa maksudnya? Keempat penantang itu saling berpandangan, tak seorang pun berbicara atau mundur, masing-masing dari mereka ingin menjadi orang pertama yang melawan Fang Lin. Tepatnya, mereka semua ingin menggunakan Fang Lin untuk menegaskan dominasi mereka. Di mata mereka, Fang Lin memang tampak sebagai lawan yang mudah untuk dihadapi pada awalnya, mengasahnya akan menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, situasinya berubah menjadi jalan buntu, dengan keempatnya tidak mau menyerah, masing-masing ingin menjadi yang pertama menantang Fang Lin. Fang Lin merentangkan tangannya, dengan ekspresi tak berdaya saat ia berbicara kepada para penantangnya, kalian berempat ingin melawanku, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus menantang kalian berempat secara bersamaan? Para penonton mengerutkan bibir mereka karena tidak percaya, sambil berpikir, bahkan di saat seperti ini, Fang Lin masih berani bercanda. Jangankan berempat, salah satu dari kita bisa dengan mudah mengalahkanmu sampai kau harus mencabut gigimu dari tanah. Jika keempat orang itu melawanmu bersama-sama, mereka akan menghancurkanmu hingga tak bersisa. Tokoh-tokoh berpengaruh dari ketiga negara pun tidak ikut campur, membiarkan keempat orang itu memutuskan siapa yang akan menantang Fang Lin terlebih dahulu. Fang Lin mengusap dagunya, lalu tiba-tiba mengusulkan, bagaimana kalau begini?
Kalian berempat bertarung duluan. Siapapun yang menang boleh menantangku. Mendengar ini, bukan hanya Zhao Senji dan Chen Wu yang memutar mata mereka, bahkan penonton lainnya, termasuk seniman bela diri dari 3 negara, pun terdiam. Menurutmu siapa dirimu? Mereka tidak hanya harus bertarung satu sama lain untuk menentukan pemenangnya, tetapi juga menantangmu. Bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Lagi pula, mengapa mereka saling bertarung tanpa alasan? Bukankah itu hanya membuang-buang energi mereka? Akan tetapi, tidak seorang pun dari keempat orang itu yang mau mundur, semuanya memandang Fang Lin sebagai sepotong daging lezat yang harus dilahap. Fang Lin menghela napas pasrah dan memejamkan mata, karena kalian semua bersikeras menantangku, aku akan dengan berat hati memilih satu di antara kalian. Bagaimana menurut kalian? Ada yang keberatan? Tanya Fang Lin. Mendengar ini, keempat orang itu saling memandang. Zhao Senji adalah orang pertama yang menjawab, baiklah. 3 orang lainnya mengangguk, tidak menunjukkan keluhan. Saat ini, mereka semua sangat ingin Fang Lin memilih mereka. Situasinya menjadi sedikit aneh, dengan Zhao Senji, Chen Wu, Meng Langtian, dan Huang Haoshan semuanya berdiri berbaris menunggu Fang Lin memilih penantangnya. Adapun Liu Wuyin dari negeri Yun dan Yuxin dari kerajaan Meng, kedua wanita itu tampaknya tidak bersedia terlibat dan tampak sedang menilai situasi. Fang Lin mengerutkan kening saat melihat Zhao Senji dan 3 orang lainnya, pemandangan ini mengingatkan banyak orang pada seorang kaisar yang memilih selirnya dari harem. Segera, pandangan Fang Lin tertuju pada Zhao Senji. Apakah Fang Lin menantang Zhao Senji? Tentunya tidak. Dari apa yang bisa kita lihat, Zhao Senji seharusnya menjadi lawan yang paling tangguh. Mungkinkah Fang Lin terlalu percaya diri hingga dia pikir dia bisa mengalahkan Zhao Senji? Itu agak bodoh. Tepat saat Zhao Senji dengan wajah tersenyum hendak berbicara, tatapan Fang Lin beralih ke Meng Langtian. Meng Langtian, dengan kulitnya yang berwarna perunggu dan perawakannya yang mengesankan, menyeringai saat Fang Lin melihat ke arahnya. Namun tatapan Fang Lin segera beralih ke Huang Haoshan. Huang Haoshan menatap Fang Lin dengan dingin. Ia telah memendam rasa tidak suka pada Fang Lin dan tidak ingin apa-apa lagi selain memberinya pelajaran berat saat itu juga. Akan tetapi, Fang Lin hanya menatap Huang Haoshan sejenak sebelum menatap Chen Wu. Keempatnya tampak kesal. Apakah Fang Lin sedang mengejek mereka? Setelah melihat mereka satu persatu, dia masih belum membuat keputusan, yang membuat mereka berempat kesal. Fang Lin, sebaiknya kau segera mengambil keputusan. Peringatkan Huang Haoshan, dengan tatapan mata gelap. Fang Lin menyeringai, karena kamu begitu bersemangat, aku akan memilihmu. Mendengar ini, Huang Haoshan menatap dengan puas ke arah 3 penantang lainnya sebelum melangkah ke tengah arena untuk menghadapi Fang Lin. Melihat ini, Zhao Senji dan yang lainnya melangkah mundur, dengan ekspresi kesal di wajah mereka. Mereka telah dikalahkan oleh Huang Haoshan, yang menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan dominasinya. Di pihak kerajaan Meng, Huang Rulong, dengan seringai dingin, telah memerintahkan Fang Lin secara pribadi sebelumnya untuk memberi Huang Haoshan pelajaran keras. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Kau pandai sekali memilih lawan yang tepat, kata Huang Haoshan dengan nada mengejek. Sambil tersenyum tipis, Fang Lin membalas, apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku dengan mudah? Huang Haoshan mencibir, tidakkah kau merasa dirimu lucu? Mengapa kau tidak bisa tetap menjadi seorang penyuling pil? Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk penyuling pil lemah sepertimu. Namun karena kau sudah di sini, lebih baik kau bersiap untuk dipukuli. Saat mengatakan ini, ekspresi sinis Huang Haoshan menjadi lebih jelas. Fang Lin menghela napas, meskipun aku tidak punya keluhan terhadap keluarga Huangmu, penghinaanmu kepadaku masih sangat menggangguku. Bagaimana jika aku memandang rendah dirimu? Huang Haoshan tertawa. Tiba-tiba dia menghentakkan kaki ke tanah, menyerang Fang Lin seperti seekor naga banjir yang melarikan diri dari sebuah lubang. Fang Lin tetap tanpa ekspresi. Menghadapi serangan Huang Haoshan, dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, hanya sebuah pukulan sederhana. Ledakan. Pukulan yang dilancarkan Huang Haoshan berbenturan dengan pukulan Fang Lin dalam sekejap. Bertentangan dengan harapan semua orang, Huang Haoshan terpaksa terhuyung mundur beberapa langkah, sementara Fang Lin tetap tidak tergerak. Apa? Fang Lin sangat kuat. Ada yang tidak beres, bukankah Fang Lin seorang pembuat pil? Ada yang mencurigakan di sini. Pasti ada. Banyak orang menatap dengan kaget, terutama mereka yang berasal dari keluarga Huang di kerajaan Meng, wajah mereka berubah karena tidak nyaman.
Huang Rulong tetap tenang, mengetahui bahwa Huang Haoshan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu. Meskipun demikian, penampilan Fang Lin agak mencengangkan. Apakah orang ini benar-benar hanya seorang pemurni pil? Bagaimana seni bela dirinya bisa begitu luar biasa? Mungkinkah orang ini adalah ahli alkimia dan jenius bela diri yang legendaris? Huang Haoshan, yang tidak memperoleh keuntungan apapun dari pukulan itu, malah terdorong mundur beberapa langkah, menganggap situasi ini sama sekali tidak dapat diterima dan ekspresinya berubah gelap. Ya ampun, pukulanmu sangat keras, kata Fang Lin dengan berlebihan. Marah, Huang Haoshan tidak bisa menahan diri saat dia melancarkan pukulan lagi, kali ini dengan seluruh kekuatannya. Pukulan itu kuat dan ganas, seperti kawanan kuda yang berlari kencang. Bawa, Fang Lin berteriak keras, memilih konfrontasi langsung daripada menghindar. Bab 460, betapa kesepian menjadi tak terkalahkan. Di lapangan, Huang Haoshan dan Fang Lin terlibat dalam pertarungan sengit. Keduanya bertukar pukulan dengan cara paling lugas. Setiap pukulan mendarat dengan kekuatan yang menghancurkan tulang. Setiap interaksi antara tinju mereka terasa seperti dua batu besar yang bertabrakan, menghasilkan suara yang dalam dan tumpul. Kekuatan batin mereka melonjak, dan sepertinya seluruh alun-alun bergetar. Banyak seniman bela diri yang menyaksikan pertarungan sengit ini untuk pertama kalinya merasa takut. Sungguh, mereka menyaksikan pertarungan yang menakutkan antara bakat-bakat muda terbaik dari ketiga negara. Huang Haoshan semakin merasakan keterkejutan. Meskipun mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tidak mampu menekan Fang Lin. Kekuatan Fang Lin melampaui ekspektasinya. Yang lainnya juga menunjukkan kekhawatiran yang serius. Orang-orang seperti Zhao Senji, Chen Wu, dan Meng Langtian, yang sebelumnya ingin menjadi yang pertama menantang Fang Lin, mengira dia adalah sasaran empuk. Sekarang, ternyata Fang Lin sama sekali tidak lemah. Fakta bahwa ia bertarung satu lawan satu dengan Huang Haoshan memang tidak terduga. Bagaimanapun, bahkan jika mereka berhadapan dengan Huang Haoshan, tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan pasti. Paling banter, mereka hanya bisa berharap bisa menyamai performa Fang Lin. Orang yang paling marah saat ini seharusnya adalah kepala keluarga Huang, Huang Rulong. Dia tidak pernah menyangka Fang Lin begitu kuat sehingga dia dapat bersaing dengan bakat muda terbaik keluarganya, Huang Haoshan. Sejauh ini, sebuah skenario yang sama sekali berbeda dari prediksi awalnya. Bang! Pukulan lain dilayangkan, memaksa Huang Haoshan mundur. Meskipun Fang Lin juga mundur 3 langkah, dia tampak tenang dan kalem, tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Raut wajah Huang Haoshan berubah masam. Meskipun dia tidak kalah, bertarung secara setara dengan seseorang yang selalu dia pandang rendah sulit baginya. Aku tidak menyangka seorang ahli pil sepertimu memiliki kekuatan seperti itu. Aku memang meremehkanmu, kata Huang Haoshan dengan nada muram. Fang Lin menjawab sambil tersenyum tipis, baiklah, lanjutkan saja, cukup dengan omongan yang tidak berguna ini. Huang Haoshan mendengus dingin. Di matanya, sikap Fang Lin sangat arogan. Segera, dia melakukan gerakan mematikannya. Huang Haoshan tiba-tiba melancarkan pukulan, tetapi pukulan ini benar-benar berbeda. Di tinjunya, aliran energi darah yang dahsyat mengalir deras, tidak meninggalkan jalan keluar di seluruh area saat pukulan itu dilancarkan. Menarik, wajah Fang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Terima pukulanku. Huang Haoshan meraung. Pukulannya yang dahsyat diarahkan ke Fang Lin, tampaknya bermaksud untuk menghancurkan Fang Lin menjadi abu di bawah pukulan ini. Ini adalah tinju pengguncang langit milik keluarga Huang dari kerajaan Meng. Sungguh seni bela diri yang hebat. Luar biasa. Jika Fang Lin tidak bisa menahannya, dia pasti akan kalah. Menghadapi pukulan Huang Haoshan yang sangat kuat, Fang Lin tidak berani bersikap ceroboh. Kekuatan pukulan ini memang luar biasa, angin yang dihasilkannya saja sudah cukup untuk membuat pipinya sakit. Pada saat ini, Fang Lin mengedarkan kekuatan puncak penghancur. Seluruh tubuhnya memancarkan ki iblis yang mengancam, membuatnya tampak seolah-olah sedang dibayangi oleh binatang buas dari puncak penghancur. Seni bela diri macam apa ini? Ki iblis yang sangat kuat. Mungkinkah Fang Lin telah berubah dari binatang iblis? Dasar bodoh. Dia pasti telah memurnikan saripati darah binatang iblis. Benar sekali. Kalau dilihat-lihat, itu pasti binatang iblis yang sangat kuat. Melihat Fang Lin tidak bereaksi, Huang Haoshan tetap melanjutkan serangannya, tinju pengguncang langitnya melesat ke arah Fang Lin tanpa halangan apapun.
Fang Lin menyeringai dan membalas dengan sebuah pukulan. Dari sudut pandang manapun, pukulannya tampak sangat lemah dan tidak sebanding dengan tinju pengguncang langit dari keluarga Huang. Huang Haoshan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat mengenal jurus mengguncang langit milik keluarganya. Bagaimana mungkin jurus itu bisa dilawan dengan mudah? Kesombongan Fang Lin akan membuatnya kehilangan senjatanya. Akan tetapi, saat semua orang mengira Fang Lin akan menderita pukulan hebat, tinju mereka beradu hingga menghasilkan suara keras yang menggelegar. Detik berikutnya, semua orang tercengang. Terutama, orang-orang dari kerajaan Meng berdiri dengan mulut menganga, menggosok mata mereka karena tidak percaya. Fang Lin berdiri kokoh seperti gunung, tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, Huang Haoshan berteriak, lengannya terpelintir aneh saat dia terjatuh dan terlempar ke belakang. Percikan, Huang Haoshan jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi. Dia memegang lengan kanannya, matanya dipenuhi dengan kebencian dan keterkejutan. Fang Lin tersenyum tipis, sepertinya aku menang. Huang Haoshan segera berdiri dan menatap Fang Lin, ini belum berakhir. Aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu tangan. Fang Lin mencibir, kau tidak sebanding denganku bahkan dengan kedua tanganmu yang utuh. Sekarang, kau ingin melawanku dengan satu tangan yang patah. Apakah kau ingin kehilangan tangan yang satunya juga? Kau, wajah Huang Haoshan berubah sangat buruk. Ia hampir kehilangan akal sehatnya. Ia tidak mengerti bagaimana tinju pengguncang langit yang berkekuatan penuh tidak efektif, dan sebaliknya, lengannya patah karena serangan balik. Bukan hanya dia yang bingung, tetapi semua orang yang hadir juga merasa sangat terkejut. Hanya kelompok dari negara Qian yang bersorak merayakan. Hanya Fang Lin yang tahu bahwa dia baru saja mengaktifkan kekuatan suci Brea King Peak, yang pada gilirannya membalikkan tinju pengguncang langit milik Huang Haoshan kembali padanya. Oleh karena itu, Huang Haoshan mengalami patah lengan karena kekuatannya sendiri. Fang Lin hanya bertindak sebagai penyalur kekuatan tersebut. Haoshan, mundur. Perintah Huang Rulong dingin, menegur Huang Haoshan. Meskipun Huang Rulong juga tidak puas, dia tahu Huang Haoshan, dengan lengan patah, bukanlah tandingan Fang Lin, dan dia tidak akan mampu menantang siapapun mulai sekarang. Huang Haoshan dipenuhi dengan rasa kesal dan frustrasi. Dia masih memiliki banyak teknik yang belum digunakan, dan dia selalu berpikir bahwa dia adalah pemenang yang pasti. Dia tidak pernah membayangkan kejadian seperti ini. Sialan. Pada akhirnya, Huang Haoshan tidak punya pilihan selain mundur ke pihak kerajaan Meng. Hasilnya, Fang Lin memenangkan ronde itu, memamerkan kekuatannya yang menakjubkan dan membuat mereka yang awalnya menganggapnya sebagai sasaran empuk memikirkan kembali asumsi mereka. Namun, banyak yang masih bingung bagaimana Fang Lin mampu mematahkan lengan Huang Haoshan hanya dengan satu pukulan. Mungkinkah Fang Lin menyembunyikan kekuatan aslinya, dan dia jauh lebih tangguh daripada Huang Haoshan? Bukan satu atau dua, banyak yang menduga demikian, mengingat berbagai kejadian aneh yang terjadi saat pertarungan mereka. Fang Lin membersihkan debu dari tangannya dan menatap orang-orang dari negeri Yun dan kerajaan Meng, lalu bertanya sambil tersenyum, ada lagi yang mau ikut? Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menjawab. Bahkan orang yang penuh percaya diri seperti Zhao Senji pun memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Mereka tidak takut pada Fang Lin, tetapi cara Fang Lin mengalahkan Huang Haoshan terlalu aneh. Mereka tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menghadapinya, jadi mereka semua memutuskan untuk tidak menantang Fang Lin untuk saat ini dan terus menunggu dan menonton. Fang Lin memandang sekelilingnya, pandangannya mengamati Zhao Senji, Chen Wu, dan yang lainnya namun mereka semua tetap diam. Fang Lin menghela napas, menjadi tak terkalahkan itu sangat sepi, sangat hampa. Hehe, kamu merasa dirimu tak terkalahkan, kalau begitu biarkan aku melihatnya sendiri. Akhirnya, seseorang melangkah keluar. Bab 461, aku tidak pernah menunjukkan favoritisme pada wanita. Semua orang melihat, dan tak lain adalah Yuxin, keajaiban terbaik dari Sekte Black Yin. Yuxin berjalan ke sisi berlawanan dari Fang Lin, senyumnya yang menggoda dan langkahnya yang lincah memikat semua orang. Dia berhenti sekitar 10 langkah dari Fang Lin. Banyak penonton yang terkejut. Apakah Yuxin benar-benar akan melawan Fang Lin? Apakah dia melihat taktiknya? Apakah dia yakin bisa mengalahkannya? Tuanmu, apakah menurutmu muridmu punya kesempatan? Huang Rulong bertanya pada Mu Hongchen. Mu Hongchen tersenyum tipis, selama Yuxin memilih untuk bertarung, dia secara alami memiliki kepercayaan dirinya. Huang Rulong mengerutkan kening saat mendengar ini. Pada saat ini,
Fang Lin tengah memperhatikan Yuxin, dan Yuxin pun mengamati Fang Lin sebagai balasannya. Tidak dapat dipungkiri, Yuxin adalah wanita cantik. Di usianya yang baru menginjak 20-an, ia sudah memiliki pesona wanita dewasa. Ditambah dengan pakaiannya yang terbuka dan sikapnya yang menggoda, daya tariknya yang mematikan bagi para pria muda tidak dapat disangkal. 9 dari 10 pria hampir tidak akan mampu menjaga ketenangan mereka di hadapan Yuxin. Sisanya mungkin tidak tertarik pada wanita. Namun, Fang Lin tampak acuh tak acuh, terang-terangan menyapu pandangannya ke arah sosok Yuxin, sama sekali tidak peduli dengan tatapan meremehkan dari orang lain. Sudah cukup, Yuxin tersenyum, tidak terpengaruh oleh tatapan Fang Lin. Dia bahkan berputar di tempat, dengan bangga memamerkan sosoknya yang menakjubkan. Fang Lin mengangguk dengan senang, lumayan, aku tak keberatan membawamu pulang sebagai istriku. Mendengar perkataannya, Yuxin terkekeh dan beberapa orang lainnya memutar mata mereka. Aku tidak menyangka ini. Berani sekali kau menginginkanku sebagai istrimu. Yuxin menanggapi dengan nada riang, tampaknya tidak terpengaruh oleh komentar Fang Lin yang menggoda. Fang Lin tampak bingung, kenapa tidak? Yuxin menjilati bibir merahnya yang menggoda dengan main-main, kalahkan aku dan aku akan dengan senang hati menemanimu. Benarkah? Fang Lin tampak sangat tertarik mendengar kata-katanya. Tentu saja itu nyata, sahut Yuxin, suaranya penuh rayuan, membuat hati beberapa lelaki yang hadir berdebar-debar. Namun, beberapa orang hanya memandang Fang Lin dengan jijik dan menggelengkan kepala. Mereka percaya bahwa pemuda itu naif, benar-benar terpikat oleh pesona Yuxin dan bahkan menikmatinya. Dia memang muda dan belum berpengalaman. Di sisi negara Qian, yang Jianye mengerutkan kening pada Han Loyun, Fang Lin tampaknya berada di bawah pengaruh pesona Yuxin. Ini bisa jadi buruk. Han Loyun menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, pesona menyedihkannya tidak akan berpengaruh padanya. Yang Jianye agak terkejut, Han Loyun tampaknya memiliki keyakinan yang besar pada Fang Lin. Bahkan ketika Fang Lin jelas-jelas terpesona, mengapa dia mengatakan sebaliknya? Kecuali, ayo, taklukkan aku dan aku akan menjadi milikmu sepenuhnya. Ucap Yuxin, daya tariknya langsung meningkat, menimbulkan sensasi di antara kerumunan. Fang Lin tampak bersemangat, matanya tampak hanya melihat Yuxin, dan tidak ada orang lain. Benar saja, Yuxin, murid langsung mastermu, kemampuannya merayu sangat hebat. Fang Lin jelas-jelas tersihir, puji Menglong, Kaisar Kerajaan Meng, sambil menatap Mu Hongchen dengan pandangan serakah. Mu Hongchen tahu Menglong selalu memendam birahi terhadapnya, namun sebagai pemimpin sekte Black Yin Sect dan tokoh utama di 3 kerajaan bawah, dia tidak akan pernah menjadi mainannya. Melihat Mu Hongchen tidak menanggapi, Menglong tampak sedikit malu tetapi dengan cepat asyik dengan situasi yang berkembang di dalam ring. Fang Lin, yang tampaknya tersihir, menyerang langsung ke arah Yuxin. Matanya linglung seolah-olah asyik dengan ilusi. Sedikit rasa jijik terpancar di wajah Yuxin. Meskipun dia terkesan dengan kemenangan Fang Lin atas Huang Haoshan, menurutnya, Fang Lin masih belum berpengalaman dan dapat dengan mudah dikalahkan dengan keterampilan pesonanya. Tentu saja, kemampuan memikatnya bukan satu-satunya, tetapi sangat manjur untuk memikat kaum pria, dan dia tidak perlu bersusah payah. Fang Lin, yang lengah sepenuhnya, melontarkan dirinya ke arah Yuxin. Yuxin mengulurkan tangannya, bermaksud menangkap dan membuatnya menyerah. Namun, saat Fang Lin hanya selangkah lagi, ekspresi Yuxin berubah drastis. Tatapan Fang Lin tidak lagi linglung, sebaliknya sangat jernih dan dingin. Trik kecil seperti itu, tidak layak disebut. Fang Lin mencibir, tiba-tiba meraih pergelangan tangan Yuxin yang terulur. Meskipun kulit Yuxin halus, Fang Lin tidak tertarik. Setelah meraih pergelangan tangannya, dia menggunakan kekuatan kasar untuk mengangkatnya dan hendak membantingnya ke tanah. Kerumunan orang terkesiap, bagaimana Fang Lin yang penuh tiba-tiba berubah menjadi begitu kejam. Bagaimana dia bisa begitu kejam hingga mengayunkan wanita cantik seperti Yuxin dan membantingnya ke tanah? Apakah dia tidak punya rasa kemanusiaan? Pada saat itu, beberapa orang ingin campur tangan dan menghentikan Fang Lin. Mereka yang tidak melakukannya, diam-diam mengkritiknya karena kurangnya kesopanan. Dia tidak goyah saat berhadapan dengan laki-laki, tetapi dia adalah seorang wanita, wanita yang cantik. Bagaimana mungkin dia berani menyentuhnya? Bahkan jika dia harus melakukannya, mengapa harus bersikap begitu brutal? Kalau dia kehilangan penampilannya akibat dibanting ke tanah olehnya, apa yang akan mereka lakukan? Yuxin menjerit,
dengan cepat melepaskan diri dari cengkeraman Fang Lin dan mendarat dengan ringan di tanah. Fang Lin mengernyit sedikit. Dia jelas telah menangkap pergelangan tangannya, tetapi entah bagaimana dia berhasil melepaskan diri. Rupanya, dia cukup tangguh. Astaga, kenapa aku harus bertemu dengan pria menjijikkan yang tidak menghargai kecantikan? Kau menyakitiku, keluh Yuxin, berpura-pura terluka. Fang Lin mendengus, wajahnya tanpa pesona apapun, cukup dengan aktingmu. Itu hanya mantra pesona kecil. Mungkin orang biasa bisa tertipu, tapi tidak denganku. Aku tidak punya keraguan dalam berurusan dengan wanita. Aku tidak peduli tentang menghargai kaum Hawa. Mendengar ini, Yuxin menggertakkan giginya karena marah. Bagaimana dia bisa berakhir dengan monster seperti itu? Ini tidak masuk akal. Fang Lin menyerang lagi dengan tatapan dingin, kali ini tanpa menunjukkan kelemahan apapun, tidak memberi Yuxin kesempatan untuk memanfaatkannya. Yuxin melompat mundur, cahaya redup berkelebat di matanya. Dia berubah menjadi bayangan, tiba-tiba muncul di belakang Fang Lin. Kamu terlalu lambat, kata Yuxin sambil tersenyum, ada sedikit kekejaman dalam senyumnya. Bab 462, Mencari Bunga Langkah. Kau terlalu lambat. Suara Yuxin bergema di telinga Fang Lin, aroma parfum yang kuat tercium dari belakangnya. Fang Lin diam-diam tercengang, tidak dapat memahami sejauh mana teknik gerakan Yuxin. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, Yuxin telah menghilang dari pandangannya, muncul di belakangnya. Sebuah telapak tangan Yuxin mendekat, aura lembut terpancar dari tangannya yang halus dan lembut. Reaksi Fang Lin cepat, perubahan cepat dalam pendiriannya membantunya menghindari serangan Yuxin. Yuxin menunjukkan sedikit keterkejutan, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia mendekati Fang Lin lagi, seperti seekor ular yang melilitnya dengan erat. Kau terlalu lambat, kau tak akan bisa melepaskanku, Yuxin mendengus, tanpa henti menekan serangannya ke Fang Lin. Meskipun Yuxin menempel sangat dekat pada Fang Lin, begitu dekatnya hingga dia bisa mencium aroma tubuhnya, dia bahkan tidak dapat menangkap ujung gaun Fang Lin, seakan-akan Fang Lin adalah bayangan yang sulit ditangkap dan menempel padanya. Pemandangan ini membuat banyak orang tercengang. Itu tampak seperti teknik gerakan unik Sekte Black Yin, langkah mencari bunga. Tepat sekali, itulah langkah mencari bunga. Langkah mencari bunga itu tidak tertahankan. Biasanya seseorang terlalu pasif saat melawannya. Jika Fang Lin tidak menemukan cara untuk mematahkan langkah mencari bunga, dia akhirnya akan kalah. Mari kita lihat bagaimana dia mengatasinya. Langkah mencari bunga dari Sekte Black Yin sangat hebat. Memang, Fang Lin merasa kesal dengan langkah mencari bunga milik Yuxin. Saat itu, Yuxin seperti permen lengket yang sulit dilepaskan, selalu mengintai di belakangnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Ada apa denganmu, seorang wanita dewasa, terus-terusan menempel padaku? Fang Lin membalas serangan Yuxin sambil tetap berusaha mengungkapkan kekesalannya secara lisan. Senyum sinis muncul di sudut mulut Yuxin, tetapi serangannya tidak berhenti, apakah kamu tidak puas? Fang Lin meringis dan bergumam pada dirinya sendiri, puas sekali, pantatku. Ledakan, sebuah telapak tangan Yuxin mendekat, tekanannya kuat, dengan beberapa telapak tangan tampaknya saling bersilangan membentuk pola aneh. Meskipun Fang Lin sudah siap, karena jaraknya yang dekat dengan Yuxin, dia terkena serangan. Dia terhuyung-huyung, memperlihatkan kelemahannya yang segera ditangkap oleh Yuxin. Kau kalah. Yuxin menyeringai. Namun, senyumnya tampak berbahaya, seperti bunga mawar berduri, menawan namun mematikan. Fang Lin juga menyeringai dan alih-alih terlibat dengan Yuxin, dia cepat-cepat memperlihatkan jurus langkah 9 surganya. Jika langkah pencarian bunga Yuxin mirip dengan permen lengket, menjengkelkan dan sulit untuk dihadapi. Kemudian langkah 9 surga Fang Lin seperti berubah menjadi hantu, tidak meninggalkan jejak, tak terlihat bagai hantu. Pada saat itu, Yuxin merasa ngeri. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat melacak pergerakan Fang Lin. Keterampilan gerak yang hebat. Ya ampun, ternyata Fang Lin menahan diri. Apa teknik gerakan ini? Apakah ini keterampilan unik dari Sekte Kabut Ungu? Sekte Kabut Ungu tampaknya tidak memiliki teknik gerakan yang terkenal. Pertarungan yang seru. Begitu Fang Lin menunjukkan jurus 9 langitnya, para penonton langsung tercengang. Awalnya banyak yang percaya bahwa setelah Yuxin menerapkan jurus mencari bunga, kemenangan hampir pasti diraihnya, dan Fang Lin tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kini, sudah jelas. Fang Lin juga memiliki keterampilan gerakan yang sangat hebat, yang dengan cepat membalikkan keadaan. Sekarang, bukan Fang Lin lagi,
melainkan Yuxin yang sebelumnya sudah menyerang, yang kini berada dalam kesulitan. Pihak negeri Qian tentu saja bersorak, mereka telah melihat Fang Lin mengerahkan langkah 9 surga, jadi mereka tidak khawatir sebelumnya. Sebaliknya, para pengikut dari kerajaan Meng, terutama pengikut dari Sekte Black Yin, menunjukkan rasa cemas dan terkejut. Pengikut Sekte Black Yin selalu percaya bahwa di antara berbagai kekuatan di 3 kerajaan bawah, hanya langkah bunga pencarian mereka yang merupakan keterampilan gerakan terkuat. Akan tetapi, teknik gerakan yang dipertunjukkan Fang Lin kini tampak lebih hebat daripada langkah mencari bunga, membuat mereka tak percaya. Namun apakah mereka bisa menerima atau tidak, kebenarannya sudah terlihat. Dalam sekejap, Fang Lin muncul di belakang Yuxin. Reaksinya cepat saat ia mencoba membalikkan keadaan lagi dengan langkah mencari bunga, menghalangi teknik gerakan halus Fang Lin. Namun Fang Lin tidak memberinya kesempatan. Dia bergerak sedikit dan dengan mudah meredakan langkah bunga pencarian milik Yuxin, sehingga Yuxin tidak bisa lagi bergantung padanya. Tanpa mampu menempel pada lawannya, kecerdikan yang mendasari langkah pencarian bunga tidak dapat diwujudkan. Wajah Yuxin muram, Fang Lin punya cara untuk menggagalkan langkah bunga pencariannya, namun, dia tidak punya cara untuk melawan langkah 9 surga milik Fang Lin. Inilah celahnya, perbedaan dalam teknik gerakan. Langkah mencari bunga mungkin merupakan keterampilan unik dari Sekte Black Yin, tetapi jika dibandingkan dengan langkah 9 surga milik Fang Lin, itu jauh lebih rendah. Ledakan. Tinju Fang Lin masuk dan Yuxin yang tidak mampu menahannya, menerima pukulan menyakitkan di punggungnya yang terbuka. Menghembuskan seteguk darah segar, wajah Yuxin berubah menjadi lebih pucat. Dia tidak lagi mampu mempertahankan sikap menggodanya. Sambil menggertakkan giginya, Yuxin menyeka darah di sudut mulutnya dan mengetuk tas Istana 9, mengeluarkan setangkai bunga emas. Pada saat berikutnya, bunga emas itu mekar, membentuk layar cahaya, menyelimuti Yuxin sepenuhnya. Membosankan sekali. Sudah mengandalkan benda ajaibmu secepat ini. Fang Lin muncul dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Yuxin, yang berada di dalam layar emas. Yuxin marah besar. Dia tidak punya pilihan. Jika dia mencoba menghadapi Fang Lin secara langsung, itu sama saja dengan bunuh diri. Bahkan Huang Haoshan bukanlah tandingan Fang Lin. Sebagai orang yang tubuhnya lebih lemah, bagaimana mungkin dia bisa melawan? Meskipun menggunakan benda ajaib untuk melindungi diri sendiri bukanlah hal yang terhormat, tidak ada aturan selama kompetisi 3 kerajaan yang melarang penggunaan benda ajaib. Selama seseorang bisa menang, bahkan mengonsumsi pil pun diperbolehkan. Ledakan. Fang Lin melayangkan pukulan ke layar cahaya keemasan, menyebabkannya berkedip-kedip seolah tak mampu menahan kekuatan pukulannya. Ekspresi Yuxin tetap tidak berubah saat dia mengaktifkan bunga emas itu lagi, menyebabkan cahaya keemasan itu kembali masuk ke dalam tubuhnya. Pegang telapak tanganku, teriak Yuxin pelan saat sebuah telapak tangan yang memancarkan cahaya keemasan mendekat. Tanpa rasa takut sedikit pun, Fang Lin membalas dengan pukulan. Kekuatan dari tinju Fang Lin kemudian dilenyapkan oleh cahaya keemasan dari telapak tangan Yuxin. Hah! Fang Lin buru-buru mundur, alisnya berkerut. Sambil menyeringai, Yuxin menatap Fang Lin, meskipun gerakanmu halus, kau tidak bisa lagi menyakitiku sekarang. Semua kekuatanmu itu sia-sia. Apa yang bisa kau lakukan? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fang Lin melanjutkan serangannya pada Yuxin. Namun, ia segera menyadari bahwa ia memang tidak dapat melukai Yuxin. Setiap kontak dengan tubuh Yuxin, dimanapun tempatnya, akan mengakibatkan kekuatannya dinetralkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Maka, seluruh tenaga Fang Lin benar-benar menjadi tidak berguna, seolah-olah ia sedang memukul kapas, tidak memberikan pengaruh apapun. Tidak buruk, tidak buruk. Kau lebih menarik daripada Huang, komentar Fang Lin, tetap santai dan santai meskipun dalam keadaan seperti itu. Bab 463, 2 kemenangan berturut-turut. Huang Haoshan yang berada di luar panggung hampir memuntahkan darah karena marah saat mendengar kata-kata Fang Lin, ekspresinya sangat muram. Tatapan mata para anggota keluarga Huang tertuju pada Fang Lin dengan penuh kebencian, menganggapnya sebagai musuh. Kekuatanmu tidak berguna bagiku. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Kata Yuxin sambil tertawa manis. Fang Lin menggaruk kepalanya, pasti ada jalan. Setelah berbicara, Fang Lin kembali melancarkan gerakannya. Yuxin tersenyum tipis, penuh percaya diri. Dengan harta karun yang melindunginya, Fang Lin jelas bukan tandingannya. Fang Lin menggunakan jurus 9 langkah surga dan muncul seperti hantu di samping Yuxin.
Meskipun Yuxin terkejut, dia sangat percaya diri dengan harta karunnya dan tidak terlalu mempermasalahkan taktik serangan Fang Lin. Tiba-tiba, Yuxin merasakan ada yang tidak beres. Fang Lin tidak menyerang, sebaliknya, dia melingkarkan satu lengannya di pinggang Yuxin. Kamu, Yuxin merasa malu sekaligus marah, agak panik. Meskipun dia tampak suka berganti-ganti pasangan, tidak ada pria yang pernah melakukan kontak fisik dengannya. Fang Lin terkekeh jahat dan dengan paksa membanting Yuxin hingga terjatuh ke tanah dengan lengannya yang melingkari pinggang halusnya. Yuxin langsung melawan, mencoba mengusir Fang Lin. Namun Fang Lin kemudian mengeluarkan belati dan menekannya ke lehernya. Yuxin segera tidak berani melawan, sementara Fang Lin menekannya ke tanah. Wajahnya pucat, dan ada ekspresi enggan di matanya. Fang Lin tertawa dan tanpa malu-malu duduk di pantat Yuxin, yang hampir membuat Yuxin berteriak keras. Tidak buruk sama sekali. Sangat nyaman untuk diduduki. Fang Lin memegang belati di satu tangan dan berbicara tanpa malu-malu. Lepaskan aku. Yuxin ingin bergerak, tetapi tidak berani. Belati Fang Lin masih menancap di lehernya. Dia hanya bisa berteriak dengan marah. Fang Lin hanya tertawa dan berkata, kamu hanya perlu mengakui kekalahan. Yuxin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sangat enggan mengakui bahwa dia telah ditangkap oleh Fang Lin. Dia bahkan belum menggunakan semua taktiknya. Namun dalam situasi saat ini, dengan belati Fang Lin di lehernya, satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah mengakui kekalahan. Dia tidak punya muka untuk terus melawan Fang Lin. Aku mengaku kalah. Sekarang pergilah. Yuxin menggigit bibirnya sedikit dan berkata, penuh penyesalan. Fang Lin menganggukkan kepalanya dan kemudian berdiri dari tubuh Yuxin. Saat Yuxin berdiri, dia merapikan pakaiannya lalu menatap Fang Lin dengan tajam. Tidak ada rayuan di matanya, hanya kemarahan. Aduh, semua orang dari kerajaan Meng dan Sekte Black Yin menghela napas. Yuxin telah kalah. Meskipun agak tidak adil, dia memang telah mengakui kekalahannya. Terdengar sorak-sorai dari pihak negara Qian. Fang Lin berhasil mengalahkan dua orang jenius dari kerajaan Meng secara berturut-turut. Kemenangan ini merupakan kemenangan besar, dan telah benar-benar menghancurkan momentum kerajaan Meng. Para seniman bela diri yang menyaksikan semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Fang Lin menang lagi. Kemenangan kali ini bahkan lebih aneh karena ia telah menekan dan duduk di atas Yuxin, bakat wanita nomor satu dari Sekte Black Yin. Ini pasti sesuatu yang patut didengki. Entah berapa banyak pria yang ingin mendekati Yuxin, tetapi tidak ada satupun yang berhasil, sedangkan Fang Lin dengan berani duduk di atas Yuxin. Dan tempat dia duduk adalah area sensitif, ini sungguh mengasyikkan. Namun, sebagian besar dari mereka percaya bahwa kekalahan Yuxin tidak adil. Dengan kekuatan Yuxin, meskipun dia kesulitan mengalahkan Fang Lin, dia seharusnya tidak ditangkap dengan mudah olehnya. Meskipun mereka merasa kemenangan Fang Lin tidak adil, mereka hanya penonton. Mengingat Yuxin mengaku kalah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa meskipun mereka tidak mau menerima hasilnya. Sebagai kepala Sekte Black Yin Sek, Guru Yuxin, Mu Hongchen tampak cukup tenang. Bahkan ada senyum di wajahnya. Tuanmu, muridmu baru saja mengaku kalah, tetapi kau masih bisa tersenyum. Kata Huang Rulong dingin. Huang Rulong kini merasa sedikit lebih tenang. Lagi pula, bukan hanya si jenius dari keluarganya saja yang kalah dari Fang Lin, tetapi si jenius dari Sekte Black Yin juga kalah dari Fang Lin. Dibandingkan dengan ini, Huang Rulong tentu saja merasa lebih tenang. Memangnya kenapa kalau dia kalah? Itu hanya sebuah kontes. Kalah tidak seperti kehilangan sepotong daging, jawab Mu Hongchen dengan tenang, sambil tersenyum tipis. Melihat Mu Hongchen berkata demikian, Huang Rulong tidak berkata apa-apa. Kemudian, Meng Long yang wajahnya agak jelek, berkata dengan suara rendah, Fang Lin telah mengalahkan dua orang jenius dari kerajaan Meng. Apakah dia mencoba mencoreng reputasi kerajaan kita? Ketika mereka mendengar ini, Mu Hongchen dan Huang Rulong sama-sama melirik Meng Long. Mereka berdua tidak menyukai apa yang dikatakannya. Apakah karena bakat keluarga mereka dikalahkan oleh Fang Lin sehingga reputasi kerajaan Meng menjadi rusak? Hehe, Yang Mulia, jika Anda tidak senang, Anda dapat membiarkan kejeniusan kerajaan Anda bersaing dengan Fang Lin. Jika dia menang atas Fang Lin, bukankah itu akan menunjukkan kekuatan keluarga kekaisaran kerajaan Meng kita? Mu Hongchen berkata sambil tertawa kecil, kata-katanya mengandung sedikit ejekan. Putraku tentu saja akan mengalahkan Fang Lin. Hanya saja bakat kedua keluargamu kali ini benar-benar mengecewakan,
kata Meng Long dengan kasar. Ketika kata-kata ini keluar, Mu Hongchen mendengus. Dia diperlakukan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Huang Rulong tetap tanpa ekspresi dan dia juga sama sekali mengabaikan Meng Long. Meng Long memasang ekspresi jelek di wajahnya, mudah tersinggung, dan menoleh ke Meng Langtian, nanti pergilah dan kalahkan Fang Lin untuk meningkatkan prestise nasional kerajaan Meng kita. Tenang saja, ayah, jawab Meng Langtian. Pada saat ini, Yuxin yang hendak berbalik dan kembali ke sisi sekte Black Yin, disela oleh Fang Lin yang berkata, bukankah kau bilang kalau aku menang, kau akan ikut denganku? Mendengar hal itu, Yuxin menoleh, tersenyum tipis, dan menjawab, apakah kamu percaya semua yang dikatakan wanita? Setelah berkata demikian, dia mengabaikan Fang Lin sepenuhnya dan langsung kembali ke sisi sekte Black Yin dan tampak tengah mengobrol dengan Mu Hongchen. Fang Lin mendecak lidahnya, dia juga merasa beruntung dalam hatinya. Baik Huang Haoshan maupun Yuxin ini, mereka berdua sama-sama kuat. Hanya saja dia beruntung dan tidak perlu berusaha keras untuk mengalahkan mereka. Jika ini adalah pertarungan sampai mati, akan sangat sulit mengalahkan salah satu dari mereka. Fang Lin sangat jelas tentang hal ini. Keduanya tentu memiliki banyak trik yang belum mereka tunjukkan. Begitu mereka menunjukkannya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tetapi rencana Fang Lin adalah mengalahkan mereka sebelum mereka dapat menunjukkan keterampilan mereka yang sebenarnya. Pada saat ini, orang banyak yang menonton dari luar panggung akhirnya menyadari bahwa Fang Lin sebenarnya telah berturut-turut mengalahkan dua orang jenius dari kerajaan Meng. Fang Lin ini sungguh mengesankan. Satu orang mengalahkan dua orang jenius dari kerajaan Meng, hal ini jarang terlihat. Pria ini bukan hanya seorang jenius Tao alkimia, tetapi juga seorang jenius seni bela diri. Banyak sekali seruan kekaguman. Penampilan Fang Lin jauh melampaui ekspektasi orang-orang. Meskipun ia memenangkan kedua pertempuran dengan menggunakan beberapa trik, kemenangan tetap berarti kemenangan. Apapun yang terjadi, tidak seorang pun dapat mengubah kenyataan bahwa dua orang jenius dari kerajaan Meng dikalahkan oleh Fang Lin. Aduh, sepi sekali di puncak, keluh Fang Lin, membuat orang-orang di sekitarnya ingin menghajarnya. Fang Lin, jangan sombong. Teriakan keras terdengar dan Meng Langtian melangkah ke atas panggung. Bab 464, Pertarungan Pangeran. Fang Lin, aku, Meng Langtian, ingin bertarung denganmu. Meng Langtian, putra tertua dari kerajaan Meng, melangkah ke arena, wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung, tatapannya tertuju pada Fang Lin. Melihat tantangan Meng Langtian kepada Fang Lin, sorak-sorai langsung terdengar dari keluarga kerajaan Meng. Setidaknya di mata mereka, Meng Langtian adalah satu-satunya harapan mereka dalam membalikkan keadaan mereka yang terpuruk. Para penonton dari negara Yun menyaksikan dengan penuh minat. Terutama mereka bertiga, termasuk Zhao Senji, yang sangat ingin menyaksikan ronde berikutnya antara Meng Langtian dan Fang Lin. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, hal itu sangat menguntungkan bagi negara Yun. Setidaknya, mereka dapat menyaksikan kehebatan Fang Lin yang sebenarnya, serta mengukur kedalaman lawan tangguh mereka, Meng Langtian. Banyak orang di negara Qian mengerutkan kening. Fang Lin telah berduel dengan dua orang muda yang kuat, Huang Haoshan dan Yuxin, yang pasti akan menguras tenaganya. Dan dengan Meng Langtian sebagai lawan berikutnya, situasi Fang Lin tampak tidak menguntungkan. Banyak seniman bela diri yang menonton juga merasa bahwa Meng Langtian bersikap tidak berprinsip. Memilih untuk berduel dengan Fang Lin pada saat ini adalah oportunisme yang jelas, memanfaatkan kelelahan Fang Lin dari pertempuran berturut-turut. Meng Langtian berdiri di arena, acuh tak acuh terhadap tatapan menghina yang diarahkan padanya. Dia tidak merasa malu. Dalam pandangan Meng Langtian, selama dia mengalahkan Fang Lin dan membalikkan kemunduran kerajaan Meng, segalanya menjadi sepele. Fang Lin tersenyum, Pangeran Meng, kamu benar-benar tidak membuang waktu untuk menantangku. Niatmu cukup jelas. Walaupun Fang Lin tidak mengatakannya secara rinci, pernyataannya dengan jelas menyiratkan bahwa Meng Langtian tanpa malu-malu bersiap untuk memanfaatkan momen yang tepat ini. Meng Langtian menjawab dengan dingin sambil sedikit arogan, cukup dengan ocehan yang tidak berguna itu, apakah kamu berani menerima tantangannya? Tepat saat Fang Lin hendak menjawab, Yang Xuanfeng melangkah maju. Fang Lin, kamu lelah. Beristirahatlah sebentar, biarkan aku yang menanganinya. Yang Xuanfeng berbicara dengan tenang sambil berjalan ke arah Fang Lin dan menepuk bahunya dengan lembut.
Fang Lin tidak menolak. Dia memang butuh istirahat. Bohong jika mengatakan kelelahan tidak muncul setelah bertarung dengan dua jenius muda berturut-turut. Tentu saja, meskipun ia terus melawan Meng Langtian, Fang Lin masih percaya diri. Setidaknya, ia tidak akan terlalu terdesak. Namun karena Yang Xuanfeng telah menawarkan diri untuk turun tangan, wajar saja jika ia menghormati keputusannya. Terlebih lagi, ia telah mengalahkan dua talenta muda dari kerajaan Meng. Jika ia juga mengalahkan Meng Langtian, itu akan cukup mengejutkan. Lebih baik membiarkan Yang Xuanfeng berurusan dengan Meng Langtian saja. Fang Lin menyeringai pada Meng Langtian dan kembali ke kerumunan negeri Qian tanpa menoleh ke belakang. Yang Xuanfeng menatap Meng Langtian, wajahnya tanpa ekspresi. Meng Langtian, aku akan menantangmu bertarung. Meng Langtian mendengus, tampak jauh dari kata senang. Ia lebih suka melawan Fang Lin, karena dengan kondisi Fang Lin saat ini, Meng Langtian lebih yakin untuk mengalahkannya. Namun, jika dia berhadapan dengan Yang Xuanfeng, hasilnya tidak pasti. Bagaimanapun, Yang Xuanfeng sudah siap sepenuhnya, dan kekuatannya sama sekali tidak dapat diprediksi. Namun, pada saat ini, rakyat kerajaan Meng mendambakan kemenangan untuk meningkatkan moral mereka. Jadi, Meng Langtian tidak dapat menghindari tantangan tersebut. Terlepas dari hasil yang tidak pasti dari pertarungan melawan Yang Xuanfeng, ia harus memaksakan diri untuk menghadapinya. Bagus, aku sudah lama ingin mencoba kemampuanmu, Yang Xuanfeng. Meng Langtian berkata dengan arogan. Keduanya adalah putra mahkota negara masing-masing, calon kaisar masa depan. Duel ini sangat penting bagi keduanya. Jika salah satu hilang, itu akan meninggalkan noda pada reputasi mereka, bahkan setelah mereka menjadi kaisar. Oleh karena itu, bagi Yang Xuanfeng dan Meng Langtian, duel ini merupakan pertarungan yang sama sekali tidak mampu mereka biarkan kalah. Bagi keluarga kerajaan Qian dan Meng, pertempuran ini menimbulkan kecemasan. Jika mereka kalah, mereka akan kehilangan muka dalam skala besar. Ayo, Meng Langtian meraung. Sosoknya yang besar bagaikan binatang humanoid raksasa, bergegas menuju Yang Xuanfeng. Meskipun Yang Xuanfeng tidak setinggi Meng Langtian, posturnya tetap tenang. Ia menghadapi aura Meng Langtian yang luar biasa dengan ketenangan yang sama. Dengan satu serangan telapak tangan, cahaya keemasan berkilauan, dan kekuatan batin membumbung tinggi. Ini memang keterampilan terunggul dari keluarga kerajaan Qian, telapak Vajra. Begitu Yang Xuanfeng bergerak, dia langsung melepaskan telapak Vajra, bertekad untuk menekan Meng Langtian dengan paksa. Meng Langtian merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak menyangka Yang Xuanfeng begitu sombong, tiba-tiba melepaskan gerakan yang sangat mematikan. Meng Langtian tidak menahan diri. Cahaya hitam melonjak dari tinjunya, dengan sedikit ki iblis yang merembes keluar. Ledakan. Tinju mereka beradu, cahaya kemasan dan cahaya hitam saling beradu. Meng Langtian mendengus, mundur beberapa langkah ke belakang. Yang Xuanfeng bergoyang namun tetap berdiri, tidak terpengaruh oleh benturan tersebut. Adegan ini mengejutkan banyak penonton. Wajah Meng Langtian menjadi gelap. Setelah satu kali pertukaran, dia sudah tertinggal, suatu keadaan yang sulit diterimanya. Ledakan, aura Meng Langtian melonjak, dan sosok binatang iblis hitam terwujud, menyerupai beruang hitam. Saya mendengar rumor bahwa Meng Langtian menyatu dengan setetes darah esensi binatang iblis. Sepertinya itu benar. Itu tampaknya beruang tulang besi. Ya, itu memang beruang tulang besi. Bisikan-bisikan terdengar di antara kerumunan. Fang Lin juga mendengarnya, menatap sosok beruang hitam yang mengelilingi Meng Langtian, dan tampak terkejut. Terima pukulanku. Meng Langtian meraung, melancarkan pukulan dengan hantu beruang tulang besi yang juga melancarkan pukulan mengerikan. Sikap Yang Xuanfeng tetap tenang saat dia melompat, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, Yang Xuanfeng tampak berubah menjadi dewa. Cahaya keemasannya yang cemerlang menerangi setiap arah, membuatnya mustahil untuk melihatnya secara langsung. Aura yang sangat mengerikan. Banyak orang berseru kaget. Yang Xuanfeng melepaskan serangan telapak tangan, dan tangan emas raksasa melesat ke arah pegunungan di bawah seolah ingin melenyapkannya. Apa ini? Kerumunan itu terkesiap, menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak dapat membayangkan ini adalah teknik Yang Xuanfeng. Saat tangan emas raksasa yang membawa aura penekan itu jatuh langsung, bayangan beruang tulang besi yang mengelilingi Meng Langtian meraung dengan marah, tampak murka dan tidak mau. Ledakan. Saat berikutnya, bayangan Iron Bone Bear runtuh dan menghilang. Meng Langtian, yang menyemburkan seteguk darah,
diselimuti oleh cahaya hitam yang melonjak. Seperti pilar raksasa yang menopang langit, dia dengan keras kepala mempertahankan posisinya di bawah tangan emas dengan fisiknya yang mengerikan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa tipu dayamu yang lemah itu dapat memengaruhiku? Meng Langtian, tangannya menopang tangan emas itu, mencegahnya turun sepenuhnya dan menghancurkannya. Kerumunan orang menarik napas dalam-dalam. Meng Langtian ini benar-benar hebat, bagaimanapun juga, dia telah menahan tangan emas yang sangat besar. Bab 465, Kekuatan Yang Xuanfeng. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Suara Yang Xuanfeng terdengar dingin, mendominasi, dan penuh keyakinan. Ledakan. Tangan berlapis emas itu memancarkan cahaya cemerlang, momentumnya meningkat sekali lagi. Meng Langtian tidak dapat menahan tekanan itu dan berteriak. Kekuatannya terkuras habis, dia ditekan dengan keras oleh tangan emas itu. Seluruh alun-alun bergetar hebat saat telapak tangan emas itu turun. Banyak yang khawatir, bertanya-tanya apakah telapak tangan emas itu akan menghancurkan seluruh alun-alun. Sorak-sorai terdengar dari negeri Qian, sementara kekhawatiran tampak di wajah orang-orang dari kerajaan Meng. Benar-benar mengesankan. Dari negeri Yun, Zhao Senji berbicara dengan nada rendah, sedikit ketakutan di wajahnya. Chen Wu mengangguk, juga mendapati Yang Xuanfeng cukup tangguh, lawan yang sulit untuk dihadapi. Alis Liu Wuyin sedikit berkerut. Sebagai seorang kultivator lepas, dia memiliki intuisi yang tajam terhadap petarung yang kuat. Baginya, kekuatan Yang Xuanfeng memancarkan sikap yang mengagumkan dan tak terkalahkan. Saat cahaya keemasan memudar, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke alun-alun. Di sana, di alun-alun, terlihat sebuah jejak telapak tangan yang dalam. Di tengah jejak itu terdapat seorang pria, dia adalah Meng Langtian. Meng Langtian berada dalam kondisi yang menyedihkan, berlumuran darah, dan tampak hampir mati pada pandangan pertama. Namun, dia tidak meninggal. Dadanya terangkat dan matanya terbuka. Namun luka-lukanya yang parah dan kehilangan banyak darah membuatnya tampak agak menyedihkan. Yang Xuanfeng berdiri tidak jauh dari Meng Langtian, sedikit terengah-engah. Namun, dibandingkan dengan Meng Langtian, dia tidak diragukan lagi dalam kondisi yang jauh lebih baik. Meng Langtian, jika hanya itu yang kau miliki, kau telah mengecewakanku, kata Yang Xuanfeng dingin. Meng Langtian tiba-tiba berdiri, ekspresinya sangat muram dan matanya menyala-nyala. Hanya satu serangan telapak tangan. Untuk mengalahkanku, kau jauh dari itu. Meng Langtian meraung, tubuhnya diselimuti oleh ki iblis yang pekat, tubuhnya bersinar dalam kegelapan. Orang-orang mengira aku hanya memurnikan esensi dan darah beruang tulang besi, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa aku juga telah menyatu dengan tulang iblis beruang tulang besi. Tubuh fisikku tak tertandingi. Meng Langtian melolong saat luka-lukanya sembuh dengan cepat. Dalam sekejap, dia seperti baru lagi, tanpa tanda-tanda cedera yang terlihat. Pemandangan ini membuat banyak orang tercengang, bahkan para seniman bela diri kerajaan Meng pun terkejut. Meskipun Meng Langtian selalu menjadi salah satu talenta terbaik di kerajaan Meng, dia tidak pernah memperlihatkan kekuatan aslinya. Tak seorang pun menyangka bahwa dia tidak hanya memurnikan saripati dan darah beruang tulang besi tetapi juga menyatu dengan tulang iblis beruang tulang besi. Dengan esensi dan tulang iblis, tidak mengherankan jika fisik Meng Langtian begitu luar biasa. Bahkan setelah dihantam oleh telapak tangan emas, dia tetap tidak terluka. Jika orang lain, mereka mungkin sudah menderita cedera serius. Darah iblis dan tulang iblis, memang mengagumkan. Namun, pada akhirnya, kalian tidak ada apa-apanya tanpa peningkatan ini, kata Yang Xuanfeng santai, kata-katanya memancarkan aura ketidakpedulian terhadap Meng Langtian. Meng Langtian mendengus dan mengeluarkan kapak pembuka gunung dari tas 9 istananya. Kalahkan kapakku sebelum kau bicara besar. Meng Langtian meraung sambil mengayunkan kapaknya, menyerang langsung ke arah Yang Xuanfeng. Kapak itu memancarkan niat membunuh yang menakutkan, yang menyebabkan hati orang-orang bergetar tanpa sadar. Yang Xuanfeng tetap tenang, juga menghunus senjata, tombak panjang emas. Saat berikutnya, keduanya mengacungkan senjata dan saling beradu. Bayangan tombak yang pekat berbenturan dengan cahaya kapak yang berkelap-kelip, dan gelombang kekuatan batin menimbulkan retakan di tanah. Namun, retakan ini cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Terlepas dari kerusakan yang ditimbulkan, persegi itu akan segera kembali ke keadaan semula. Semua orang tahu bahwa sisa-sisa susunan kuno Sekte Langit Virtual masih ada di sini. Selama ada kekuatan dalam susunan itu, alun-alun itu dapat memperbaiki dirinya sendiri bahkan jika hancur.
Ledakan, 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 ledakan. Pertarungan mereka sangat sengit, setiap benturan membuat jantung berdebar kencang, seolah ada dua monster yang sedang bertarung. Baik Yang Xuanfeng maupun Meng Langtian sangat kuat. Bahkan di antara tiga kerajaan tengah, mereka akan sangat menonjol. Terutama Yang Xuanfeng, yang tidak memiliki esensi dan darah tulang iblis atau binatang iblis. Hanya mengandalkan kekuatannya yang tangguh, ia setara dengan Meng Langtian, yang memiliki keduanya. Lebih jauh lagi, ia secara bertahap menguasai keadaan. Ya, Yang Xuanfeng semakin kuat seiring pertarungan berlangsung, dan berhasil menguasai situasi sepenuhnya. Meskipun fisik Meng Langtian sangat kuat dan kapaknya kuat, Yang Xuanfeng tetap stabil seperti gunung, tidak memberi Meng Langtian kelonggaran dan tidak memperlihatkan kelemahan, betapapun kecilnya. Saat pertarungan berlangsung, ekspresi Meng Langtian berubah semakin buruk dari menit ke menit. Menjelang akhir, bahkan sedikit kepanikan muncul di matanya. Meng Langtian, putra kekaisaran sulung dari keluarga kerajaan-kerajaan Meng dan salah satu talenta teratas, merasakan kepanikan saat bertarung melawan Yang Xuanfeng. Meng Langtian selalu menganggap dirinya sebagai jenius terkuat di antara tiga kerajaan bawah. Adapun Yang Xuanfeng atau Zhao Senji, mereka paling setara dengannya. Dengan keunggulan fisiknya, dia mungkin lebih kuat. Tetapi setelah melawan Yang Xuanfeng, Meng Langtian menyadari betapa absurdnya pikiran masa lalunya. Kekuatan Yang Xuanfeng membuat Meng Langtian agak tidak percaya. Ia menyadari bahwa sebelumnya ia terlalu berpikiran sempit. Saudara Zhao, bagaimana Anda menilai kekuatan mereka? Di samping Chen Wu, Zhao Senji telah mengamati pertarungan tersebut. Chen Wu menoleh padanya dan bertanya. Zhao Senji merenung sejenak sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, sangat kuat. Penilaian seperti itu yang datang dari Zhao Senji, putra kekaisaran sulung negeri Yun, dengan jelas menunjukkan bahwa ia sangat mengakui kemampuan Yang Xuanfeng dan Meng Langtian. Chen Wu tersenyum, kalau begitu, saudara Zhao, menurutmu siapa yang lebih kuat? Zhao Senji menatap Chen Wu dan menjawab, saya ingin mendengar pendapatmu. Chen Wu menyilangkan lengannya, menatap dua sosok yang bertarung sengit di alun-alun, tentu saja, Yang Xuanfeng agak lebih kuat. Zhao Senji mengangguk, aku juga berpikir begitu. Liu Wuyin tetap diam, tetapi dia setuju dengan pendapat mereka. Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan Yang Xuanfeng memang terasa sangat tangguh dan kuat. Tentu saja, Meng Langtian juga tidak lemah. Namun, sejak pertarungan dimulai, Yang Xuanfeng telah menunjukkan kekuatan yang nyaris sempurna, tingkat yang bahkan Zhao Senji tidak yakin bisa mencapainya. Terutama mengingat lawannya adalah Meng Langtian, seorang jenius yang sangat kuat. Kelemahan apapun dalam level pertarungan ini berpotensi memengaruhi hasilnya. Aduh, sebuah tombak menembus bahu Meng Langtian dan darah muncrat keluar. Bab 466, Kekalahan menghancurkan kerajaan Meng. Serangan tombak ini tiba-tiba dan reaksi Meng Langtian agak terlalu lambat, menyebabkan bahunya tertusuk oleh tombak emas. Meskipun tubuh fisik Meng Langtian kuat, ia tetaplah manusia biasa. Tombak emas yang tajam secara alami dapat menembusnya. Gerakanmu berantakan. Sambil memegang tombak, Yang Xuanfeng berkata dengan dingin kepada Meng Langtian. Wajah Meng Langtian memucat, menunjukkan jejak keganasan. Memang, gerakannya kacau dan dia menjadi gugup, yang menyebabkan celah. Yang Xuanfeng langsung memanfaatkan kesempatan ini. Aku belum kalah. Meng Langtian meraung, mengabaikan luka yang disebabkan oleh tombak yang menusuk bahunya. Dia memegang tombak dengan satu tangan dan mengayunkan kapaknya ke Yang Xuanfeng dengan tangan lainnya. Ekspresi Yang Xuanfeng tetap tidak berubah. Ia melepaskan tombak emas dan dengan mudah menghindari kapak Meng Langtian. Dalam sekejap, ia muncul di belakang Meng Langtian dan menyerang dengan telapak tangan yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan. Telapak tangannya menghantam punggung Meng Langtian dengan keras, menyebabkan dia memuntahkan darah segar dan menampakkan ekspresi kesakitan. Tanpa jeda, Yang Xuanfeng meraih tombak yang telah menembus bahu Meng Langtian dan dengan paksa menariknya keluar dari punggungnya. Ketika tombak itu dicabut dari tubuh Meng Langtian, sejumlah besar darah menyembur keluar dan berceceran di tanah. Namun, kekuatan fisik Meng Langtian memang kuat. Meskipun mengalami luka serius, dia tetap berdiri tegak. Terlebih lagi, karena keberadaan darah iblis dan tulang iblis dalam diri Meng Langtian, luka-lukanya dapat sembuh dengan kecepatan yang luar biasa cepat asalkan tidak berakibat fatal. Pada saat ini, lubang berdarah yang mengerikan di bahunya tampak mulai pulih. Namun, saat itu, darah segar menyembur keluar dari lubang itu. Alih-alih sembuh,
luka itu malah merasakan gelombang agresi yang hebat di dalamnya. Wajah Meng Langtian tiba-tiba berubah saat dia menatap tajam ke arah Yang Xuanfeng. Apa yang kau lakukan? Meng Langtian menggertakkan giginya saat bertanya. Saat ini, lubang di bahunya begitu menyakitkan sehingga lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi malah semakin parah. Yang Xuanfeng tersenyum tipis, tidak apa-apa, lukanya hanya terkontaminasi dengan esensi tombakku. Jika kamu tidak menghilangkan energi ini, lukamu tidak akan sembuh. Mendengar ini, Meng Langtian ingin sekali menggertakkan giginya menjadi debu. Dengan lukanya yang tidak dapat disembuhkan, bagaimana dia bisa terus bertarung melawan Yang Xuanfeng? Terutama sekarang, setiap kali dia mencoba menggunakan kekuatan batinnya, bahunya terasa sangat sakit, membuatnya hampir mustahil untuk mengerahkan kekuatan apapun. Mereka yang berada di arena kerajaan Meng menunjukkan ekspresi muram, terutama Kaisar Menglong, wajahnya sekelam tikus yang telah mati. Di sisi lain, Mu Hongchen dan Huang Rulong bersorak gembira atas kemalangan mereka. Namun, orang-orang dari negara Qian bersorak serempak, membangkitkan semangat mereka. Setiap orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Di pihak negara Yun, 3 keajaiban teratas mereka menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan Yang Xuanfeng membawa tekanan signifikan pada mereka bertiga. Pikiran mereka dipenuhi dengan berbagai pikiran, memikirkan peluang kemenangan mereka jika mereka menghadapi Yang Xuanfeng. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, mereka merasa memiliki peluang yang lebih baik untuk melawan Fang Lin. Setidaknya, kekuatan yang ditunjukkan Fang Lin tidak membuat mereka merasa tercekik seperti yang dialami Yang Xuanfeng. Pada saat ini, Meng Langtian belum mengakui kekalahan. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk bertarung, peluangnya untuk menang hampir tidak ada mengingat situasi saat ini. Jika dia bersikeras bertarung dengan Yang Xuanfeng, dialah yang akan dirugikan, dan luka-lukanya kemungkinan akan bertambah parah. Hasilnya, bagi siapapun yang cerdas, sudah jelas, tetapi Meng Langtian tidak mau menerima kekalahan dan terus ragu-ragu. Kapan dia akan mengakui kekalahan? Benar, apa yang masih dia tunggu? Mengakui kekalahan sekarang tidak akan lebih memalukan lagi. Mengaku kalah, berpura-pura tangguh hanya akan membuatnya kehilangan muka. Ejekan bergema dari penonton, membuat Meng Langtian semakin marah. Wajahnya sangat muram. Melihat ini, Yang Xuanfeng menghela nafas, jadi kamu masih bersikeras untuk melanjutkan. Ya, Meng Langtian meraung dengan ki dan darah mendidih di sekujur tubuhnya, sama sekali mengabaikan darah yang mengalir dari lukanya. Ledakan, Meng Langtian melemparkan kapaknya dan melancarkan pukulan. Seluruh ki iblis, dan kekuatan vitalnya semuanya terkondensasi dalam pukulan ini. Pukulan ini bisa dikatakan sebagai serangan terkuat Meng Langtian. Terlepas dari menang atau kalah, dia tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk melawan setelah pukulan ini. Meng Langtian mempertaruhkan segalanya pada pukulan ini, bahkan jika ia dapat mengalahkan Yang Xuanfeng dengan pukulan ini, itu akan menjadi kemenangan sia-sia. Saat pukulan itu datang, aura yang kuat pun muncul, membuat seluruh alun-alun tampak bergetar. Bahkan penonton yang berada jauh dari alun-alun pun merasa takut dengan kekuatan pukulan yang mengerikan ini. Orang lain yang menghadapi pukulan bermomentum pelangi yang tampaknya mampu menghancurkan langit mungkin akan diliputi rasa takut. Yang Xuanfeng juga menanggapinya dengan serius. Ini adalah pukulan terakhir dan terkuat Meng Langtian. Meskipun dia memiliki keunggulan mutlak saat ini, situasinya dapat dengan mudah dibalik karena pukulan ini. Bagaimanapun, Meng Langtian memang sangat kuat, dan dia belum kalah. Saat pukulan itu datang, Yang Xuanfeng juga tak menyia-nyiakan usahanya, kekuatan batinnya bergolak, dan jejak tangan emas itu muncul sekali lagi. Jejak tangan emas ini juga dibentuk oleh Yang Xuanfeng yang memadatkan seluruh kekuatan batinnya, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Cahaya keemasan yang berputar-putar di sekitarnya membuatnya begitu menyilaukan sehingga orang-orang di lapangan hampir tidak dapat membuka mata mereka. Ledakan. Saat berikutnya, Meng Langtian meraung dan melancarkan pukulan putus asanya dengan keras pada jejak tangan emas itu. Sesaat kemudian, seluruh lapangan berguncang, batu-batu berhamburan dan lapangan retak, seakan-akan akan runtuh. Tidak hanya itu, siluet Meng Langtian dan Yang Xuanfeng keduanya ditelan oleh gelombang udara yang menakutkan, sepenuhnya menutupi kondisi mereka dari pandangan. Tak lama kemudian, dari tanah yang runtuh, cahaya lembut mulai muncul, mengembalikan alun-alun ke keadaan semula. Setelah beberapa saat, orang-orang dengan ragu melihat ke arah arena, dan wajah mereka menampakkan keheranan saat melihat pemandangan di dalam. Mengesankan,
Berdiri di antara orang-orang di negara Qian, Fang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, Yang Xuanfeng masih berdiri di sana, meski wajahnya agak pucat, jelas tidak terluka. Adapun Meng Langtian, dia tergeletak di tanah, jelas tidak sadarkan diri. Namun, nyawanya tidak dalam bahaya. Namun, luka-lukanya parah, dan bahkan dengan bantuan darah iblis dan tulang iblis, dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Sialan, Meng Long meraung marah, hampir merasakan paru-parunya meledak karena amarah. Dua anggota keluarga kerajaan Meng dengan cepat maju dengan sikap muram dan menyeret Meng Langtian yang pingsan. Pada titik ini, ketiga orang dari kerajaan Meng telah dikalahkan, dan semuanya kalah oleh dua orang dari negeri Qian. Kerajaan Meng benar-benar kehilangan muka kali ini. Seorang seniman bela diri yang lebih tua mendesah. Tepat saat Yang Xuanfeng hendak kembali ke sisi negara Qian, dia tiba-tiba mendengar suara angin kencang dari belakang. Seseorang sedang menyerangnya secara diam-diam. Bab 467, Bentrokan Tokoh Besar. Suara angin yang memecah itu datang sangat cepat, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, sama menentukannya dengan seorang pembunuh yang mematikan, yang bertujuan untuk menjatuhkan Yang Xuanfeng di tempat. Beraninya kau, Yang Jianye langsung meledak marah, melompat dan menangkap benda yang diarahkan ke Yang Xuanfeng dari udara. Yang Xuanfeng menoleh untuk melihat kerajaan Meng dan memperhatikan ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajah mereka, bingung siapa yang baru saja melancarkan serangan. Yang Jianye menatap benda di tangannya, sebuah pisau pendek berwarna hitam pekat, sangat tajam, dilempar dengan kecepatan tinggi sehingga pasti ada seorang ahli yang melepaskannya. Dengan kemampuan Yang Xuanfeng, mustahil untuk menghindar. Kerajaan Meng, kau mencari kematian. Teriak Yang Jianye. Upaya pembunuhan terhadap putra sulungnya tepat di depan matanya, bagaimana mungkin dia bisa menoleransi ini? Tak ada lagi yang bisa dikatakan, Yang Jianye dalam kemarahannya, melancarkan serangan telapak tangan ke arah seluruh orang di kerajaan Meng, dengan maksud untuk menghabisi mereka tanpa alasan apapun. Yang Jianye, kau sudah keterlaluan, gerutu Meng Long, yang tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa dan tiba-tiba melawan. Kalian semua yang bermarga Meng, yang mencoba menyakiti anakku, akan kubantai kalian semua, teriak Yang Jianye dengan amarah yang sebenarnya. Tiba-tiba, tangan emas memenuhi langit. Adegan ini mengejutkan semua orang di kerajaan Meng. Jika semua tangan emas itu turun bersama-sama, berapa banyak dari mereka yang akan selamat? Mati, teriak Yang Jianye, dan tangan emas yang tak terhitung jumlahnya turun secara bersamaan, mengguncang langit dan bumi dengan kekuatan mereka. Meng Long menggertakkan giginya dan memanggil harta karun. Sebuah cangkang kura-kura berwarna hitam kehijauan muncul. Di bawah kendali Meng Long, cangkang itu tiba-tiba membesar, berubah menjadi perisai cangkang kura-kura yang menutupi semua orang dari kerajaan Meng. Gemuruh. Bagaikan meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tangan emas itu menghantam tempurung kura-kura, menimbulkan getaran yang menyebabkan sakit telinga, seakan-akan dunia sedang kiamat. Cangkang kura-kura itu, meskipun merupakan harta karun, menjadi sasaran serangan Yang Jianye yang bagai badai, yang menyebabkan retakan segera muncul. Semua orang dari kerajaan Meng, di bawah perlindungan cangkang kura-kura, sangat ketakutan. Irama pertarungan Yang Jianye seolah-olah dia siap mempertaruhkan segalanya, dan dia tidak terlibat dalam bentuk penalaran atau negosiasi apapun. Meng Long, dasar bodoh. Omelan Mu Hongchen tanpa ampun pada Meng Long. Huang Rulong juga menatap Meng Long dengan tajam. Orang yang menyerang Yang Xuanfeng secara diam-diam memang Meng Long. Tidak ada orang lain yang bisa melihat siapa pelakunya, tetapi mereka berdua melihatnya dengan sangat jelas. Ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Bahkan jika kamu berniat membunuh Yang Xuanfeng, kamu seharusnya tidak bertindak saat itu. Bukankah kamu hanya mencari masalah? Bisakah Yang Jianye hanya menonton saat kau merencanakan sesuatu terhadap putranya? Ini sama sekali tidak mungkin. Sekarang, Yang Jianye siap bertarung untuk hidup atau mati, dan keadaan benar-benar memburuk. Meng Long, kau orang tak berguna, keluarlah dan matilah. Yang Jianye meraung, mendaratkan tinju emas yang besar. Cangkang kura-kura itu langsung retak, tampak jelas cekung di suatu titik. Meng Long tampak tertekan. Ia telah dimarahi oleh Mu Hongchen, yang membuatnya marah. Sekarang, Yang Jianye juga menghinanya, menyebutnya orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin Meng Long, seorang raja, bisa menoleransi hal ini? Yang Jianye. Meng Long segera keluar dari bawah cangkang kura-kura dan bertarung sengit dengan Yang Jianye. Keduanya menolak untuk mengalah,
kekuatan mereka mengguncang langit dan bumi, seolah-olah mereka akan menghancurkan reruntuhan sekte langit virtual. Tak seorang pun menduga hal ini akan terjadi, semua orang dari negeri Yun buru-buru mundur ke satu sisi, takut akan dampak buruknya. Dua tokoh penting dari negara Yun itu hanya menonton dengan dingin, tidak melakukan tindakan gegabah. Jika mereka ikut campur dalam situasi yang memanas ini, masalah akan semakin memanas, yang akan menyebabkan pertempuran besar-besaran yang melibatkan tiga kerajaan bawah, situasi yang ingin dihindari semua orang. Namun, saat ini, situasi tampaknya berubah ke arah yang ingin dihindari semua orang. Yang Jianye dan Meng Long telah melepaskan diri, menggunakan segala cara yang ada dalam buku mereka untuk mengalahkan satu sama lain. Meng Long, kau sudah melewati batas. Pada saat ini, Han Loyun melangkah maju sambil mengayunkan lengannya, energi ungu menyapu langit, berubah wujud menjadi sosok ungu raksasa yang mengarahkan pukulannya ke Meng Long. Meng Long terkejut. Dia sudah berjuang melawan Yang Jianye, dan sekarang ada Han Loyun. Ini benar-benar mengancam jiwa. Tidakkah kalian berdua membantuku? Teriak Meng Long ke arah Mu Hongchen dan Huang Rulong di bawah. Keduanya tidak bergerak sedikit pun, tampak seolah-olah mereka tidak berniat membantu Meng Long. Meng Long sangat marah hingga ia memuntahkan darah. Pada saat kritis, bahkan orang-orangnya sendiri menolak untuk membantu. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini terjadi, kata Han Loyun, sebelum bekerja sama dengan Yang Jianye untuk melawan Meng Long. Semua orang dari negara Qian bersorak. Mereka juga telah menahan amarah mereka, bagi Meng Long, sebagai pemimpin negara, untuk diam-diam menyerang Yang Xuan Feng yang lebih muda, itu benar-benar memalukan. Sekarang, Meng Long ditekan oleh Yang Jianye dan Han Loyun, menjadikannya suatu kejadian yang cukup menegangkan. Meng Long, aku akan membunuhmu hari ini. Yang Jianye terus berteriak, semakin ganas dengan setiap serangannya. Meng Long mulai menyesal. Bagaimana mungkin dia begitu bodoh hingga diam-diam merencanakan melawan Yang Xuan Feng. Sekarang dia telah menimbulkan masalah besar, bertarung 1 lawan 2 dan dipukuli. Bagian terburuknya adalah tak seorang pun menolongnya, yang membuat Meng Long merasa kehilangan muka. Tentu saja, Mu Hongchen dan Huang Rulong tidak akan membantunya. Mereka tidak ingin terseret ke dalam kekacauan yang diciptakan oleh pria bodoh ini. Ledakan. Rantai ungu yang ditujukan untuk mengikat tangan dan kaki Meng Long tiba-tiba menyerbu ke depan. Pada saat itu, Yang Jianye memanfaatkan kesempatan itu untuk mendaratkan pukulan keras ke dada Meng Long. Meng Long memuntahkan darah, wajahnya sangat mengerikan. Kekuatannya sangat luar biasa, termasuk yang terkuat di tiga kerajaan bawah, namun, menghadapi 2 lawan dengan kekuatan yang sama dan strategi yang terkoordinasi dengan sempurna membuat Meng Long berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tuan-tuan, mari kita tenang dulu, iya. Pada saat ini, Zhao Zhenlong, Kaisar Negeri Yun, mencoba menengahi. Meskipun Meng Long yang harus disalahkan atas hal ini, kalian berdua telah melukainya, sudah saatnya untuk melupakannya. Tetua He Qianyan juga mulai membujuk kelompok itu. Meng Long menggertakkan giginya karena marah. Sebagai raja kerajaan Meng namun jatuh begitu rendah, dengan 2 petarung teratas di kerajaan menolak untuk membantu dan malah membiarkan orang luar turun tangan untuk menengahi, dia memang seorang raja yang gagal. Tentu saja, Meng Long tidak akan mempertimbangkan kesalahannya sendiri, sebaliknya, dia akan menyalahkan orang lain. Yang Jianye dan Han Loyun keduanya menghentikan langkah mereka, melirik Meng Long dengan dingin, lalu kembali ke kelompok mereka. Walaupun Yang Jianye berkata dia ingin membunuh Meng Long, semua orang mengerti bahwa melukai Meng Long mungkin dilakukan, tetapi membunuhnya tidak mungkin. Bagaimanapun, Meng Long masih memiliki banyak cara untuk menyelamatkan nyawa. Jika terdesak, Meng Long dapat menjatuhkan salah satu dari mereka bersamanya. Akan tetapi, melukai Meng Long sudah cukup, menjadi pelajaran untuk menunjukkan kepadanya betapa bodohnya tindakannya sebelumnya. Meng Long mendarat di tanah, tampak mengerikan. Dia menatap ke arah negara Qian dengan tatapan penuh dendam di matanya. Ayo pergi. Meng Long menggertakkan giginya dan memimpin rombongan Meng pergi, tidak mau menghabiskan sedetik pun di sana. Tunggu. Namun Han Loyun menyela.